Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Alhamdulillah. Extraordinary with Ustazah Adel. Keep spirit up. Allahu Akbar. Oke. Hari ini siapa tidak hadir? Who is absent today? Al-Fateh. Ada yang tahu Fateh kenapa tidak hadir? Sakit. Oke. Sudah dijenguk belum? Oke. Kita doakan semoga Fateh segera sehat kembali dan bisa bertemu besok sama kita. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita memulai, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Berdoa. Silakan, siapa yang mimpin doa? Silakan, rekan. Ready. Kita berdoanya taus dan basmalah ya, untuk memulai aktivitas. Lift our hand. Pray begins. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini tematik, Ustazah mau cek ombak dulu nih, kesemangat teman-teman. Kita tepuk semangat dahulu ya. Oke, are you ready? Yes. Ready. Oke, tepuk semangat. 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 Oke, alhamdulillah sudah semangat. Tapi coba lihat sekelilingnya. Apakah botol minumnya diletakkan di meja? Seharusnya meletakkannya di mana? Itu. Oke, alhamdulillah yang sudah tertib meletakkan botol minumnya di dekat dispenser. Silakan yang belum meletakkan dahulu. Yang belum. Oke, selanjutnya kita akan bermain games. Silakan boleh berdiri di pinggir, kita buat lingkaran. Sudah? Apa? Oke. Ada yang masih ingat permainan yang Ustazah Fatia yang tepuk-tepuk? Iya. Lupa. Yang pertama Ya lah. Oke, yang nyebutin nama-nama benda sudah ingat belum? Nanti kita sebut nama benda yang berkaitan tentang energi, ya. Bisa menghasilkan energi listrik, energi matahari atau energi angin. Dari sebelah mana? Dari apa? Output. Boleh, terserah. Pokoknya adalah energi. Dari sebelah kanan ya. Tepukannya masih ingat nggak tepukannya? Kita mulai menyebutkan. Dimulai dari Ustazah ya. Lampu. Ayo. Apa nama benda yang energi? Ya, AC. Oke, lanjut. Kipas. Kincir angin. Laptop. TV. Handphone. Proyektor. Papan tulis bisa nggak? Nggak bisa. Oke. Apa? Energi apa? Whiteboard. Apakah ada energi listriknya? Itu kalau whiteboard yang listrik. Ada whiteboard listrik. Oke, kurang berarti ya. Ulang lagi. Kalau ini whiteboard manual namanya. Ulang lagi dari syahadat ya. 1, 2, 3. Apa? Oke, dispenser. Tablet. Kulkas. AC. Gak hanya di sini, bisa di rumah. AC udah.
bisa di rumah? Apa? Speaker. Radio. Apa? Kata surya di situ energinya. Apa? Ah, maksudnya panel. Panel surya. Oke, ulangi lagi dari Anessa ya. 1, 2, 3. Panel surya. CCTV. Apa? Jam. Jam apa? Oke, Mia ya. Oke, lanjut. Apa? Air fryer. Oke. Mobil. Oh, mobil listrik. Oke. Turbin. Hair dryer. Apa ya? Turbin angin. Apa? Mesin cuci. Setrika. Oke, ya Uno. Oke. Lanjut. Sop kontak. Motor listrik. Oke, udah habis? Oke, good. Itu benda-benda elektronik. Sekarang boleh duduk kembali. Udah fokus nih. Ya. Sudah? Oke. Tadi kita sudah menyebutkan benda-benda yang bisa menghasilkan energi. Energinya banyak ya, ada jenis-jenisnya. Kemarin kita sudah bahas energi itu ada dibagi menjadi dua. Apa saja? Energi Listrik fosil terbarukan dan tidak terbarukan atau alternatif. Contohnya energi alternatif apa aja yang ada di video kemarin? Kita sama nge-review. Angin, biomasa air, biomasa. yoga Oke. Apakah energi alternatif itu bisa habis? bisa Misalkan 1000 tahun yang akan datang atau 10 tahun atau 100 akan habis? bisa habis kalau penanaman bahan bakarnya enggak dipakai. Oke, berarti harus ada upaya apa? Apa? Penanam. Oke, menanam atau menghemat menggunakannya sebaik mungkin. Oke. Coba dibuka, kita baca sebuah artikel di halaman di halaman 19 sampai 20. Coba dilihat. Alasan mengapa kita perlu menghemat energi. Adakah yang mau baca? Oke, sana. Kita bergantian ya. Nanti Ustazah bilang stop, ganti Aska. Jadi yang lain menyimak ya. Ya, nih, silakan. Dari sana dulu. Yang lain menyimak ya. Sampai halaman 20. Nanti Ustazah bilang stop. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM sebenarnya telah Judulnya dulu, Sen. Oh, oke. Pastikan kita membaca judul dan sumbernya. Bismillahirrahmanirrahim. Alasan mengapa kita perlu menghemat energi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM sebenarnya telah menginisiasi sebuah program untuk menghemat energi, yaitu gerakan potong 10% program tersebut, melibatkan berbagai pihak baik pemerintah, pelaku bisnis, organisasi masyarakat, dan utamanya masyarakat umum untuk mengurangi penggunaan energi sebanyak 10%. Adapun tujuannya yaitu untuk menghemat energi yang masih menjadi kebutuhan utama listrik di Indonesia, di mana kini cadangan energi fosilnya mulai menurun. Energi memang menjadi kebutuhan utama masyarakat saat ini. Permintaan masyarakat sehari-hari membuat permintaan pasokan energi pun juga ikut menjadi meningkat. Padahal sebagian besar ditunjukkan untuk persediaan bahan bakar fosil. Pemanasan global juga disebabkan oleh adanya efek rumah kaca. Meningkatkan gas rumah kaca di bumi membuat suhunya tidak seimbang. Rata-rata suhu di bumi menjadi meningkat dan gasnya merangkap panas sehingga disebut sebagai efek rumah kaca. Adapun faktor utama dari perubahan iklim menurut
Komisi Eropa adalah efek rumah kaca tersebut. Naiknya suhu bumi akibat efek rumah kaca menyebabkan gelombang panas lebih sering terjadi dengan durasi yang lebih lama. Temperatur bumi yang tinggi juga menimbulkan serangkaian reaksi alam, mulai dari pola cuaca, lautan, es, dan salju termasuk hewan dan tumbuhan. Penjelasan Lanjut. Aska, sini. Penjelasan di atas kiranya sudah cukup menjawab alasan Penjelasan. Kenapa Aska ada hal yang lucu kah? Ya. Penjelasan di atas kiranya sudah cukup menjawab alasan-alasan mengapa kita perlu menghemat energi. Maka dari itu, mari bersama-sama melaksanakan konservasi energi dengan sebaik-baiknya. Supaya apa yang kita takutkan atas dampak buruk kerusakan alam dapat kita antisipasi. Nah, lalu bagaimana cara untuk menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari? Berikut beberapa caranya. 1. Mematikan lampu. Saat hendak berpergian dari rumah, pastikan semua lampu telah dimatikan. Terutama apabila Anda berpergian dalam waktu yang cukup lama, lalu saat tidur. Anda bisa mengganti lampu dengan yang berdaya rendah, serta mematikan lampu yang tidak digunakan. Kedua, mematikan televisi jika tidak ditonton. Saat ini segala sesuatu sudah dapat diakses melalui handphone. Bahkan tontonan televisi pun sudah bisa diakses lewat HP. Meski begitu, televisi masih banyak digunakan oleh setiap rumah. Akan tetapi, beberapa anak muda kini justru lebih sering menyalakan televisi meski sebenarnya mereka sedang asyik bermain HP. Maka dari itu, hindari menyalakan televisi ketika tidak ditonton. Sebaiknya matikan televisi jika sedang asyik bermain HP sebagai upaya menghemat energi. Oke, lanjut. Moza. Yang ketiga, mematikan pendingin ruangan saat ruangan tidak digunakan. Cara menghemat energi ketiga adalah dengan mematikan pendingin ruangan saat tidak digunakan. Banyak kantor yang kini memakai pendingin ruangan. Jika Anda bekerja di kantor dengan pendingin ruangan, maka matikan dulu pendingin ruangan saat pulang atau saat hendak ditinggal pergi. Keempat, mencetak kertas secara bolak-balik. Anda bisa menghemat energi dengan cara mencetak dengan kertas bolak-balik. Artinya, Anda bisa memanfaatkan dua sisi kertas, sehingga tidak membutuhkan lebih banyak kertas ketika mencetak. Kelima, mematikan alat elektronik saat tak dipakai. Anda bisa menggunakan alat elektronik secukupnya ketika sudah selesai menggunakan. Segera dimatikan, seperti saat menonton televisi, mencari handphone, memakai kipas angin, menyalakan lampu kamar, menggunakan mesin cuci, kulkas, dan lain sebagainya. Gunakan alat-alat tersebut seperlunya sehingga tidak menimbulkan pemborosan. Oke, stop. Oke, itu tadi artikel ya. Sekarang Ustazah akan bacakan sebuah kisah tentang Nabi Muhammad. Ya, yang tidak ada di modul. Oke, kisahnya berkaitan dengan energi. Rasulullah menganjurkan mematikan lampu saat tidur. Inilah alasannya. Sebelum Ustazah bacakan, ada yang tahu alasannya kenapa? Oke, sana. pertama saja itu hikmahnya untuk zaman dulu saja itu untuk mencegah tikus-tikus untuk menjatuhkan lampunya atau obornya menyebabkan kebakaran rumah. Kebakaran rumah. Itu Sena mendapatkan informasi itu dari mana? Dari Ustaz Abu Ziyad Yazid Nasution. Oke, baik. Alhamdulillah Sena mendapatkan informasi sendiri ya. Melihatnya secara langsung atau dari video? Secara langsung. Oke. Kalau saya akan membacakan, apakah benar nih informasi Sena atau tidak? Oke, saya bacakan ya.
Rasulullah SAW menganjurkan agar mematikan lampu saat tidur. Ada alasan tersendiri kenapa Rasulullah menganjurkan hal ini. Anjuran Rasulullah agar mematikan lampu saat tidur termuat dalam hadis yang diriwayatkan Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Ia mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Apabila kalian hendak tidur, padamkanlah lampu dan kuncilah pintu terlebih dahulu." Dalam Sahih Al-Bukhari, tepatnya pada kitab Al-Istizan juga terdapat riwayat serupa. Dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Kuncilah pintu dan padamkanlah lampu terlebih dahulu karena mungkin tikus akan menyinggol pelita dan membakar penghuni rumah." Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga meriwayatkan hadis serupa, bahwa janganlah kalian biarkan api menyala di dalam rumah kalian ketika kalian tidur. Dalam perintah Rasulullah dalam hadis tersebut adalah untuk bimbingan Nabi SAW untuk anjuran agar memadamkan api. Ada juga penerjemah hadis yang menyebutkan lampu ketika hendak tidur. Menurut penjelasan dalam Kitabul Adab karya Fuad bin Abdul Aziz, alasan perintah untuk memadamkan lampu dan api ketika hendak tidur adalah khawatir jika api menjalar dan membakar penghuni rumah. Mengingat pada saat itu alat penerangan masih menggunakan api. Ya, kalau dulu tuh belum ada listrik, dulu itu menggunakan energi apa tadi? Alternatif atau alami, panas. Ya, panas itu bisa matahari, bisa api secara alami. Ya, karena kan api itu bisa dibuat kan dengan cara apa? Kalau dulu menggesekkan kedua ranting atau batu, bisa kan? Gitu. Lanjut. Alasan tersebut turut dijelaskan dalam sabda Rasulullah, karena mungkin tikus akan menyenggol pelita dan membakar penghuni rumah. Ada hadis yang lebih lengkap yang menceritakan bahwa dulu ada rumah di Madinah yang terbakar api saat malam hari, hingga Rasulullah memerintahkan untuk memadamkan api sebelum tidur. Ada sebuah rumah di Madinah yang terbakar di malam hari termasuk penghuninya. Setelah itu mereka memberitahukannya kepada Rasulullah. Maka beliau bersabda, "Sesungguhnya api itu adalah musuh kalian. Maka dari itu jika kalian tidur maka padamkanlah api itu." Ya. Tuh, jadi apa yang kita bisa ambil hikmah atau informasi penting apa yang ada di dalam kisah Ustazah? Berarti sesuai ya dengan Sena, kayak Sena. Api bisa bermanfaat dan bisa membunuh. Ya, bisa membunuh. Kayak ada lagi yang lain? Dari kisah Nabi Muhammad tadi, Oke, Damita? Kamu kamar mandi, silakan. Ada lagi? Lalu apa persamaan dari artikel yang pertama dengan kisah Nabi Muhammad? Oke, Rakan. Sama-sama mengajarkan untuk menghemat energi. Oke, sama-sama mengajarkan kita untuk menghemat energi, bahwa di Al-Quran itu bahkan hadis ya tadi udah berulang kali kan, ketika malam hari itu kita harus apa? Mematikan lampu untuk tidur kalau mau tidur. Ada alasannya, bahwa dulu pernah kejadian ketika pas tidur, kalau dulu kan nggak ada lampu ya, namanya api. Itu ada tikus-tikus yang menyenggol pelita tersebut sehingga terbakar. Kalau sekarang apa yang terjadi kalau misalkan lampunya dinyalain semua nih dari pagi sampai malam, apa yang terjadi? Apa? Boros. Listriknya habis. Apa lagi? Lama-lama bisa apa? Kalau ini juga kalau generatornya sendiri bentuk. Nah, bisa meledak atau koslet ya. Makanya itu pemerintah mengajarkan kita untuk mematikan lampu minimal ketika mau tidur atau tadi keluar rumah ya. Gitu. Sudahkah kalian lakukan? Sudah. Oke, nanti kita refleksi. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman akan membuat pidato. Sudah berkumpul sama kelompoknya kan? Sudah. Oke, kita ada 2 aktivitas ya, Ustazah bagi
kelompok 1, 2, 3, dan 4 membuat pidato. Ada yang tahu pidato itu seperti apa? Masih ingat strukturnya? Ada salam pembuka, lalu pembuka itu seperti apa? Kalimatnya Alhamdulillahirrabbilalamin, salawat segala puji. Oke, itu pembuka. Kalau setelah pembuka strukturnya isi, diawali dengan kalimat apa kalau isi itu? Oke, ada kalimat ajakannya atau kalimat sapaan, hadirin yang terhormat. Apalagi teman-teman yang saya banggakan atau yang saya hormati, ya. Terus habis isi baru dijelaskan mau tentang apa. Pidatonya kita berkaitan tentang tadi ya, bagaimana cara kita mengajak orang lain untuk menghemat energi, ya. Lalu setelah isi Isi lagi. Penutupnya dengan kalimat apa contohnya? Cukup sekian, terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, cukup sekian dan pastikan ada tadi apa kalimat ajakannya, ya. Jadi tidak hanya memberikan informasi, tapi pidato itu untuk mengajak orang lain agar melakukan apa yang kita minta, gitu. Seperti poster, poster itu kan mengajak dalam bentuk gambar sama tulisan. Kalau pidato itu bisa lisan atau tulisan juga, sama ya. Oke, itu untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 tugasnya di kertas HVS ya. Kalau kelompok 5, 6, 7, 8 kita akan membuat balok. Bangun ruang. Bangun ruang itu apa sih? Ada yang tahu bangun ruang? Apa sana? Oh, Rifat, Resan. Ustazah memberikan kesempatan buat Rifat, boleh? Ya, silakan Rifat. Bangun yang bisa dilihat dari berbagai sisi. Apa bedanya dengan bangun datar? Dua sisi. Kalau bangun datar, kalau bangun ruang segala arah, semua arah. Oke. Contoh bangun ruang apa? Jenisnya? Balok, kubus. Apa lagi? Coba dapat prisma, segitiga. Prisma segitiga. Oke. Prisma itu ada banyak tergantung alasnya. Jadi dasarnya itu kalau bangun datar kalian udah paham apa itu persegi, persegi panjang, segitiga, pasti bangun ruang tinggal 3 dimensinya. Yaitu ada balok dan kubus. Kalau segitiganya yaitu prisma, dia bangun ruangnya. Gitu. Jadi tergantung kalian sudah memahami bangun datar atau belum. Oke, apa bedanya balok sama kubus? Ustazah punya benda nih. Ini balok. Ini apa namanya? Kubus. Yang ini? Apa bedanya? Apa beda bentuk? Tahu ini bentuknya kubus, ini balok. Lebih panjang. Oke, Naflah. Kalau kubus sama sisinya sama. Oke, kalau kubus sama sisinya sama. Kalau balok? Kalau balok dua sisi ada yang sama. Oke, 2 sisi doang yang sama ya. Oke, ada lagi? 2 sisi. Ada lagi? Oke, sana. Kalau kubus juga itu terdiri dari enam kotak. Apa 6 kotak tuh namanya? Apa kalau kotak? 6 persegi. Oke. 6 sisi. Kalau balok sudah itu terdiri dari 2 persegi sama 4 persegi panjang. 4 persegi panjang. Oke. Berarti ada sisinya yang berbeda ya? Sisi itu yang bagian daerah ini. Sepakat? Oke, ini kubus, sisinya sama besar. Kalau balok cuma depan, belakang, atas, bawah. Kiri kanannya berbeda, dia persegi. Beda sama yang sisi lainnya. Itu ya, nanti kita akan identifikasi.
Nah, nanti kita akan lihat visualisasinya. Misalkan Ustazah membentuk, contoh ya. Apakah bentuknya sama kalau dilihat dari depan? Dari depan ya, dari depan. Apakah sama? Apa bedanya? Satu panjang, satu ke atas. Yang mana yang panjang, yang mana yang atas? Lebih lengkap. Yang lain Ustazah terlihat ke sana terus. Rifat udah. Yang lain ayo perwakilan kelompok. Haikal. Tadi kelompok Galang belum. Kelompok ya. Hani udah tadi. Kelompok Syadat belum. Kelompok Danis belum. Oh, Bintang mau Raisen. Apa bedanya? Kalau kalian lihat nih dari depan, yang kiri sama kanan. Oh, beda warna. Oke, Ustazah samain deh. Kalau beda warna. Nah, ini sama kan warnanya? Nah, apa bedanya? Nah, kalau coklat juga. Kalau yang ini kiri ada berapa tingkat? Dua. Dia ke atas. Kalau yang kanan? Satu. Dia memanjang. Oke. Kalau misalkan ada 4 balok nih. Kalian mau susun berapa aja? Bisa dibentuk berapa bentuk yang berbeda? Ada yang mau nyoba? Ke depan? Ada berapa bentuk yang berbeda ya? Misalkan contoh, bentuknya seperti ini. Nih, satu. Adakah bentuk yang lain? Ada. Coba, ada yang mau nyoba ke depan? Ini sebelum ke ini aktivitasnya ya, nanti kalian akan buat sendiri. Ada yang mau nyoba? Bertiga bro. Ya satu orang dong dulu. Nafla? Kansa? Ya, yang lain banyak loh bentuknya, nggak cuma kayak satu doang kan? Tadi ada 2. Mau kayak gimana? Hah? Gimana gini? Di mana nyobanya? Di depan. Nih, apakah sama tadi? Beda. Oke, dapat 2 bentuk. Mana lagi? Dipanjangin yang 2 balok. Dipanjangin semua. Jatuh. Oke, panjangin semua. 3. Oke, ada lagi? Banyak ya? Oke, nanti teman-teman boleh mengeksplor di aktivitas kedua. D untuk kelompok 5, 6, 7, 8. Ya. Oke. Waktunya berapa lama? 15 menit cukup? Cukup. Nanti baru ditukar ya. Ah? Yang 20 menit, yang 3 pasien 15 menit doang. Kan sudah kan. Bisa cukup lah 15 menit. Contohnya ada di modul kok, bisa tinggal diikuti. Di modul mana di halaman berapa contohnya? Oke, silakan. Yang kelompok 1 boleh maju, ambil peralatannya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Kita banyak pidato. Oh, ya kelompok 1, 2, 3, 4 pidato ya, sorry. Kelompok usah catat ya, takut lupa. Kelompok aktivitas 1 itu pidato. Waktunya 15 menit ya. Tiap aktivitas. Nih membuat pidato tentang menghemat energi. Aktivitas 2, bangun ruang. Itu ada di halaman 14-15 ya? 14-15 bukan? Ya, 14-15. Oke.
Yuk, silakan. Yang kelompok 456. Ustazah, 456, 5678. Ustazah, Apa? pidato masih bikin. Enggak, ini aja. Nih, yang beda tuh saya kasih kertasnya ya. Mau pakai pidato yang sama. Tinggal presentasi doang. Biar cepet, iya biar cepet. Iya, bentar sabar. Nih yang pidato boleh ambil kertasnya masing-masing di depan. Kelompok 5 nih, 1. Ininya. Boleh. Nih, 4. Kelompok 6. Boleh maju kelompok 6. Nah, kubusnya 3, baloknya 4 ya. Cukup nggak? Ini balok 1, 2, 3, 4. Pelan-pelan. Kelompok 7. Yang 4. Yang 3. Kelompok 8. Dah, silakan. Udah, ya udah. Pura-pura lagi nulis aja. Pura-pura lagi nulis tadi itu. Udah. Dibagiin sini, sudah bagian. Udah. Silakan waktunya. Ya udah, pura-pura aja. Nyari gitu ya. Sena kelompok. Ya, silakan. Nah, kalau udah selesai gimana? Kalau sudah selesai nanti boleh mengerjakan yang lain atau baca-baca dulu. Yang pidato sudah selesai misalkan, boleh latihan. Nanti kita akan presentasi ya di depan. Faris, Vika. Bentar ya. Satu-satu. Selang. Za deh kalau kemana Za? Oh Za di sana berarti. Diva. Aya. Safika. Safika ujung ya? Oh Safika enggak. Moza. Saja. Ini apa namanya? Yang tadi ambil kertas itu. Silakan. Itu bareng-bareng. Nggak dibaca aja. Kalian latihan, nggak usah ditulis lagi. Nih, bintang. Askana. Syadat. Yasmin. Oke, yang sudah selesai pidatonya boleh latihan masing-masing ya. Iya kan ini yang kan ada balok, ada kubus kan. Coba ada perintahnya kan di situ. Yang pertama apa? Kubus. Ada yang balok kan. Nah ya kalau yang kubus butuh berapa? Pertama 2 kubus. Coba dibaca dulu. Ini mewakili gambaran gambar A dan C. Sesungguhnya ada susunan Sini nggak ada. Baca di sini. Di sini coba cari. Bisa nggak? Gimana caranya? Sudah paham? Susun dulu. Yang dimintanya apa? Kan kubus. 2 kubus. berdampingan atau ditumpuk. Oke, ini berdampingan itu seperti ini. Kalau berkelompok,
Dia ditumpuk. Apakah sama? Nah, berarti kalian gambarin. Bisa seperti ini, bisa seperti atas. Gitu. Ada lagi nggak cara lain? Di mana? Di sini, di kotak-kotak yang sebelah sini nih. Nih. Nah. Kayak gini juga. Bentuk-bentuknya. Gitu. Apa? Oh, bisa nggak ada? Di situ nggak? Ini ada bukan? Nah, kan? Sudah selesai. Ya, nanti tunggu kita bersama-sama. Kalian bangun ruang kalau sudah selesai bilang ya. Yang satu dulu, kubusnya dulu, coba baca yang kubus. Nih. Yang diminta adalah 2 kubus, baca dulu. Iya. Nanti presentasi. Iya, jadi masing-masing kubusnya kayak gimana, baloknya berapa. Baca dulu. Coba perintahnya. Iya, nggak langsung gambar. Dibuat dulu, coba dibaca dulu. Udah dibaca belum petunjuknya? Nah kan? Pastikan kita membaca dulu. Oke, pastikan kita membaca dahulu petunjuknya. 2 atau 3? Nah, tadi perintahnya apa? 2 kubus. 2 kubus, berarti 2. Terus 2. Terus udah apain lagi? Ada ditumpuk. Ditumpuk. Terus Gambar nah, pertanyaannya, apakah gambar ini yang ditumpuk sama yang nggak ditumpuk berdampingan? Apakah sama? Sama nggak? Bentuknya nih, dari depan deh, Sen. Kayak gini, sama kayak gini, sama atau beda? beda. Nah, berarti jawab. Apakah susunan yang sama? Berbeda. Langsung kamu buat gambarnya dibalik. Dibalik yang isometrik. Yang di sini, yang tadi yang kamu gambar, satu-satu aja. Buat apa? Ini, gambarin bentuknya. Iya, kubusnya tadi ke samping sama ke atas. Gini berarti. Iya, contohnya kayak gitu. Atau ini ditebelin aja yang ini nih. Tebelin aja, nggak kelihatan itu ya. Nah, sekarang yang 3 kubus. 3 kubus baru gambar ke sampingnya. Iya, digambar. Yang halaman 15 itu buat yang kubus 3 sama balok. Yang 3 kubus. Ini ditebelin aja ya. Jadi biar muat isometriknya. Ini kan harusnya kelihatan, nggak kelihatan. Jadi yang gambar di sini itu buat 3 kubus. Kalian cari bentuknya yang berbeda itu seperti apa. Gitu. Pintar. Ya, tapi gambarnya di sebelah sini, Han. Di sini cuma cukup menjawab doang. Apakah susunan itu sama? Terus ini buat apa? Ini buat jawab yang sebelah sini. Allah. Baca dulu makanya petunjuknya. Baca dulu apa? Udah dicoba? Ini udah 3 kubus. Gambarkan bentuk rumah yang mungkin dihasilkan jika bangunan tersebut merupakan bangunan 1 lantai. Coba, ada 3 kubus nih. Coba, kalau tadi kan kita anggapnya rumah ya. Rumah kalau 1 lantai bentuknya kayak gimana? Menggunakan 3 kubus. Ini. Kubus. Oke, itu dapat 1. Itu buat yang. Oke, apakah ada lebih dari 1 kemungkinan? Ada kemungkinan yang lain nggak? Tapi tetap 1 lantai. Contohnya gimana? Langsung aja praktek. Kita fokusnya ke kubus. Yang mana yang kubus? Zah. Oke, berarti yang bukan kubus dipinggirin dulu. Ini 1 lantai. Apakah ada kemungkinan bentuknya beda tapi menggunakan 3 kubus? Itu apakah 1 lantai? Iya, berarti ada yang lain? Nah, bisa. Oke, ada lagi? Yang gimana lagi?
Bisa? Gimana? Nah, berarti kalau bisa buat gambarnya di baliknya. Dari sini. Ya. Gitu. Iya. Terserah. Pokoknya dia bentuknya harus sama kan, isometrik itu harus sama. Ini bisa kayak gini sama. Nah, contoh gimana? Praktek. Gini. Coba. Boleh. Gini. Bisa. Oke, dapat tuh 2. Bisa kan? Nah, berarti dapat 2 doang, 2 kemungkinan. Ya udah, latihan dulu aja masing-masing. Tentuin perwakilan kelompoknya ya untuk maju ke depan. Yang belum. Ini kan gambarkan bentuk rumah yang mungkin dihasilkan jika bangunan tersebut merupakan bangunan satu lantai. Berarti gambar bangunan satu lantai. Ya, kan satu lantai ada 3 kubus. Coba. Kan tadi pertamanya apa? Gunakan 3 kubus. Jadi berarti satu lantai gini, memanjang gini. Ya, coba dicoba belum? Oke, terus ada bentuk yang lain kan dia nanya. Apakah ada lebih dari satu kemungkinan? Ada lagi nggak selain memanjang? Coba praktek, ayo jangan ngebayangin. Coba aku bisa kan memanjang. Kubus mana kubus sekarang? Ada ini yang Minggirin dulu. Memanjang 3 kubus. Oke, adakah bentuk yang lain selain di sini tapi satu lantai doang? nggak ada satu kemungkinan. Nah, coba. Oke. Satu kemungkinan doang berarti. Satu kemungkinan ada lagi yang lain? Ya, oke itu bisa. Bisa kan satu lantai. Kalau misalkan dia mau di ruang tamu ini, dapur sama tidur kan bisa satu lantai. Nah, berarti bikin samping, bawah. Gitu. Coba Tinggal tempetin aja ke sini, set, gini set. Di bawah sini ada lagi. Iya. Udah sampai balok? pagi satu tingkat apa enggak? Satu lantai itu yang gimana sih? Begini, tapi Ya udah, berarti cari yang lain. Udah ada berapa kemungkinan? Satu doang. iya ini usaha kemarin aku tahu Nah, 3. Udah. Udah. Terus ada lagi nggak? Cara yang lain? Yakin. Satu lantai, itu 2 lantai. ini maksa aku Itu 2 lantai. Ya, itu bisa. Tapi kalau di isometrik gambarnya gimana? Kan dia berada di tengah-tengah. Berarti dia di posisinya di sebelah mana? Biar sama. ini Nah, terserah mau di kuning atau di hijau. Ini, kuning atau hijau. Nah, berarti gambar. Silakan. Dibuat gambar. Berarti ada berapa kemungkinan? 50.000. Tuh, 2. Ya, beda tuh udah selesai. Coba lihat. Coba. Atau sambil dengerin siapa yang paling bagus. Pedatonya baru lagi. Nah, jadi coba latihan dulu satu-satu. Nah. Intonasinya seperti apa ketika Aska mau menyampaikan pidato? Harus apa intonasinya? Intonasi ketika membaca pidato harus apa? Intonasi suaranya. Oke, keras lalu. Tidak membacanya sedikit. Ya, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan Aska menyampaikan pidatonya lemes, apa yang terjadi dengan penontonnya? Hah? Tidak terdengar. Terus apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina. Ganti-gantian ya, Haikal sama. Ada yang mau tanyakan nggak? Ya udah, berarti saling latihan. Ya, ganti-gantian. Ayo, silakan. Ustazah mau ke yang lain dulu. Udah selesai?
Dulu dulu. Pidato sendiri. Ya. Nah, kalau udah selesai, boleh latihan satu-satu, saling mendengarkan. Ya. Coba, siapa mau nyontohin? Siapa mau lihat? Bintang, coba bintang. Waalaikumsalam. Apakah terdengar jelas suaranya? Apakah terdengar? Nah, kalau menyanyikan pidato harus apa bintang agar Sebelum pidato, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh nikmat. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan. Oke. Nanti sampai selesai Vika sama Dani saya kasih saran buat bintang. Jadi nanti perwakilannya bintang yang maju ya. Iya. Kalau itu disepakati bersama musyawarah. Kan penerapan sila keberapa kalau musyawarah? Maka 4. Berarti harus dimusyawarahkan siapa mewakili. Sudah selesai. Belum. Apa yang membuat kendala? Belum selesai. Ada kendala kah? Lagi latihan? Nanti perwakilannya siapa? Udah didiskusikan belum? Faris. Gitu nggak apa-apa. Ya udah Faris berarti ya. Berarti Faris boleh latihan. Ayah sama Rakan apa yang bisa dilakukan? Mendengarkan dan kasih masukan ya buat Faris. Nah, silakan. Ini ada kendala nggak? Yang mana? Nomor berapa yang belum? Nomor 2. Yang pertama, kamu menggunakan 2 kubus. Ini kan? Gunakan 2 kubus. Iya. Itu lantai 2. Itu lantai 3. Entar berani lagi. Ya, Tulis keterangannya 3 kubus. 3 kubus. Nanti buat yang balok. Ada tanggal 31 nggak? Ah? Ada tanggal 31 nggak? Nggak tahu. Kita pastikan fokus sama pembelajaran. Ini kan katanya kan berapa kemungkinan? Berarti ini gambar lagi dong, kan ada ini. Yang memanjang. Iya ada kemungkinan lain. Berarti di sebelah sini. Berarti digambar lagi. Iya gambar lagi. Gambar kubus gimana caranya? Jadinya bukan Set gini. Set. Gini ke bawah. Itu. beli lagi atau nggak usah? Hah? Ambil lagi. Sisi yang kedua aja. Buat belajar. Nggak usah. Itu udah jelas kok itu. Nah lanjutin yang lain buat nomor 3-nya. Jadi biar bagaimana? 5 minutes again ya. Oh sudah terlambat 5 menit. Sudah semua? Yang bangun ruang sudah selesai? Yang bangun ruang apakah sudah selesai? Butuh waktu berapa lama lagi? Waktu sudah habis 15 menit. Sudah selesai? Oh. Yang bangun ruang sudah sampai kubus? Tinggal gambarnya Ustaz. Oke, berarti sudah tahu bentuknya ya. Oke, sekarang kita waktunya untuk presentasi. Mau kelompok yang mana dahulu presentasi? Kelompok pidato atau kubus? Nggak ada ya rautan. Ada rautan nggak Kang? Di situ Kak, rautan. Oke, kita dari kelompok pidato dahulu ya, langsung ya. Pidato bangun ruang. Oke, silakan kelompok pidato dari kelompok 1 sampai 4. Siapa yang mau maju? Perwakilannya? Bintang sudah. Maju Bintang.
Silakan maju Bintang. Maju. Oke, kita akan dengarkan. Ini benar nilai ya. Kita akan dengarkan pidato dari Bintang, ya. Oh ya, boleh dinyalakan proyektornya? Biar ada background presentasi pidato. Adakah yang mau membantu Saza? Yang lain juga akan menilai Bintang ya ketika pidato dan menilai teman-teman yang presentasi dengan cara menuliskan di modulnya di paling belakang halaman terakhir. Di halaman terakhir silakan boleh ditulis. Misalkan nama teman yang presentasi. Nama teman. Penilaiannya adalah percaya diri, terus santun. Di halaman terakhir modul ya. Kita akan menilai teman kita di halaman terakhir modul. Nama teman, percaya diri, santun, dan santun aja deh. Percaya diri dan santun ya. Percaya diri apa indikatornya yang perlu kita nilai ketika pidato atau presentasi? Persiapannya, yakin? Kalau persiapannya sebelum dong, ini pas lagi melakukan presentasinya. Apa penyampaiannya seperti apa? Tidak malu-malu, gak berikut. Apa? Tidak malu-malu, tidak berikut. Oke, yang pertama tidak berlibet. Oke, yang kedua. Yang kedua, apa yang perlu kita nilai dari percaya diri ketika pidato? Kan tidak berlibet cara penyampaiannya. Suaranya kenapa? Suaranya keras. Keras tuh seperti apa sih keras? Lantang. Oke, lantang. 3. Eye contact. Eye contact itu apa? Menatap audiens. 4. Temponya kenapa? Temponya tegas. Ya, tidak misalkan lemas atau apa, tergantung ya. Temponya lambat atau tegas tadi ya. Ada 4 indikator ya. Kalau misalkan teman kalian menyampaikannya semuanya terpenuhi, berarti nilainya 5. Ada berapa indikator? 4. Berarti nilainya 4. Kalau suara Bintang lantang, menatap audiens, temponya tegas, berarti berapa indikator yang terpenuhi? 3. Berarti nilainya 3. Gitu ya. Oke. Sampai sini yang mau ditanyakan untuk penilaian antar teman? Tidak ada? Oke, kita dengarkan ya. Di halaman terakhir kalian buat sendiri, dibuat tabel. Nama, percaya diri, terus nilai. Di sini. Ya di halaman terakhir. Ya. Misalkan nama temannya siapa? Bintang. Nilainya berapa? Misalkan 4, 3, atau 2, atau bahkan 0. Ya, jangan sampai ya. Oke, sudah ready Bintang? Ya udah. Adakah yang mau membantu Saza merekam? Ayo, saya nilai. Nggak usah deh, kan kalian menilai juga ya. Ustazah yang rekam. Oh, kan ada ini yuk. Ada di depan, direkam juga. Nggak apa-apa man. Nilainya di mana nulisnya? Di halaman terakhir. Buat tabel nama teman, percaya diri, nilai. Sudah ditulis? Nama teman, percaya diri, nilai.
Udah penuh. Kan halaman terakhir bukannya kosong. Bicara-cara. Ayo, diisi apa yo? Kan? Kan sudah pernah bilang, pastikan modul digunakan sesuai fungsinya. 4, 1, 2, 3, kan poinnya indikatornya 4. Indikatornya 4 ya, nilainya 1 sampai 4. Karena kan kalian nentuin tadi. 1, tidak berbelit-belit. 2, apa tadi? Suaranya lantang. 3, ya, 3 menatap audiens. 4, temponya tegas. Ya. Nama dan penilaiannya, nilai. Hah? Nilainya nanti nilainya berapa? 4 misalkan yang terindikator. Jadi kalau nomor 1 kan tidak terlibat, berarti dihitungnya 4. Iya. Kalau misalnya Enggak, kan ada 4 nih, 4. Kalau bintang hanya 3, misalkan masih belibet nih, berarti kan gugur kan? Cuma 3. Berarti nilainya 3. Kalau yang terlihat cuma 2, berarti 2. Gitu, paham? Nah. Presentasi pidato. Ya, kita mulai ya. Siap, Bintang? Insya Allah. Nanti di akhir boleh satu orang memberikan masukan ya. Silakan, Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Sebelum berpidato, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya berpidato tentang cara menghemat energi. Energi adalah sumber kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jika tidak ada energi, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Contohnya, kita tidak bisa menggunakan elektronik, yaitu handphone, TV, dan lain-lain yang membutuhkan energi. Agar energi tidak semakin menipis, ayo kita menghemat energi. Cara menghemat energi adalah mematikan elektronik jika tidak digunakan, mematikan keran air jika tidak digunakan, dan menggunakan lampu menghemat energi seperti lampu LED. Cukup sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus buat Bintang. Oke, sebentar. Ada tamu, ada apa? Ada hal yang bisa dibantu? Oh, ke bawah. Oke, terima kasih. Oke, ada masukan untuk Bintang? Feedback positif? Oke, sana. Ini ada apa lagi? Ada apa? Ada yang bisa dibantu lagi? Kenapa? Ya sudah, lalu baiknya bagaimana? Ya. Nah. Oke, ulangi. Apa sana? Temponya mungkin bisa lebih tegas lagi. Oke, temponya bisa lebih tegas lagi. Oke, Faris, ada lagi? Cukup? Udah. Oke, berarti postur tubuhnya juga ya bisa dilihat. Ada lagi? Tapi kita penilaian cuma 4 ya. Karena tadi teman-teman menyampaikan pendapatnya indikatornya 4. Apa? Lain kali kalau pidato tuh jangan basah. ini air tumpah tadi. Oh, berarti pastikan penampilan kita yang terbaik ya. Tapi lagi-lagi kita tadi 4 poin ya, kita belajar menilai 4 indikator dahulu. Oke, kita kasih aplaus buat Bintang. Lanjut.
Kelompok yang bangun ruang, siapa yang mau presentasi? Itu aja nilainya 4 gitu. Nggak ada berarti 3. Ayo, oke, Sena, silakan. Kelompok Sena. Ayo, udah belum? Kelompok bangun ruang, siapa yang mau menjelaskan? Ya udah, berarti mewakili Sena. Ayo, udah, silakan Sena. Ya, dicoba dulu aja. Terus nanti butuh bantuan nggak sama yang lain kan mempresentasikan? Ada, ayo silakan, ayo dibuka dulu ya. Mari kita presentasi. Yuk, silakan. Yang lain tetap mendengarkan ya. 1, Ini sama indikatornya, tegas juga. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allahumma yadilu fala mudhillalah wa may yadilu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah allazi la nabiyya ba'dahu qala Allah taala fil Qur'anil Karim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Izin kami dari kelompok 5. Hari ini kami akan mempresentasikan Diperkenalkan anggotanya. presentasikan tentang bangun ruang. Nah, di kelompok kami terdapat 3 anggota. Ada yang namanya Sena. Nama saya Nafa. Nama saya Kansa. Selama tadi kita di meja proyek, kita melakukan beberapa aktivitas. Yang pertama menggabungkan suatu bangun ruang dari 2 balok. 2 balok lagi, 2 kubus. Silakan Nafla bisa diperagakan. Dikedepanin tidak terlihat. Apakah terlihat yang di belakang? Oke, terus nah, Terus kami juga bereksperimen untuk memakai 3 balok. Kubus. 3 kubus. 3 kubus. Jangan sampai salah ya. Apakah sama kubus sama balok tadi? Beda. Terus kami juga bereksperimen memakai balok, 2 balok. Ya. 2 balok. Lalu Sekian, terima kasih telah mendengarkan kami. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih plus buat kelompok Sena. Tadi bangun ruang ya, ada menggunakan 2 kubus dan 2 balok. Jadi ada yang beda bentuknya ya, ada yang memanjang dan ada yang ke atas ya. Jadi visualisasinya itu berbeda dari depan kalau ketika ke samping. Ya, saya nilai poinnya 4 per kelompok. Apa? 4 nilai tertingginya. Kan kalau semua indikator berarti 4 kan? Iya, berarti 3. Temponya berarti diganti dengan jelas, kejelasan menyampaikan informasi.
Oke, selanjutnya karena keterbatasan waktu, berarti yang presentasi 2 dulu saja ya. Berarti besok kita lanjutin. Oke, sekarang Ustazah punya pertanyaan. Dijawab serentak ya. Kak Ustazah akan menyampaikan pernyataannya, teman-teman tinggal kalau benar jempol, kalau salah silang. Oke, paham sampai sini? Paham. Ya, kita lihat nih kekompakan teman-teman. Kalau yang telat atau yang nggak fokus berdiri ya. Kita kasih pertanyaan yang lain ya. Oke, siap? Oke. Pernyataan yang pertama. Tentang yang kita sudah pelajari. Pernyataan yang pertama. Struktur dari pidato ada salam pembuka, isi, salam penutup, dan penutup. 1, 2, 3. Oh, Haikal tidak menjawab. Apa jawabannya, Kal? Bagus. Apa, Kal, jawabannya? Jempol atau silang? 1. Mana tandanya? Silang. Betul. Salah ya. Kenapa salah? Urutannya? Salah. Pertanyaan kedua. Untuk menghemat energi, yang harus kita lakukan adalah berjalan kaki ke warung terdekat. Yes. Nggak salah. Oke, good job. Pertanyaan terakhir. Perbedaan kubus dan balok terletak pada bentuk sisinya. Oke, good job. Berarti benar semua ya. Oke, paham. Lalu apa manfaat upaya kalian dalam menghemat energi listrik? Contohnya di rumah. Oke, Kansa. Upaya yang kamu lakukan di rumah untuk menghemat energi listrik. Bentar. Mematikan lampu sebelum tidur. Oke, mematikan lampu sebelum tidur. Nafla. Mencabut kabel dari stop kontak. Oke, mencabut kabel dari stop kontak jika tidak digunakan. Satu lagi, yang Ikhwan. Apa upaya kalian untuk menghemat energi listrik di rumah? Jadi nggak cuma di sekolah doang nih. Oke, Aska. Matikan lampu jika sudah digunakan. Tadi sudah. Oh, mematikan keran. Mematikan keran? Listrik, oke. Nggak apa, mematikan keran. Mematikan TV kalau sudah Oh, mematikan TV jika sudah digunakan. Oke, terima kasih. Di dalam surat Al-Quran, di ayat surat Al-Isra ayat 70, kita lihat ya. Hikmah apa yang bisa kita ambil dari surat tersebut? Surat Al-Isra ayat 27. Sorry. Kelihatan tidak? Ada yang mau membacakan terjemahannya? Silakan, Aska. Oke, baca Aska terjemahannya. Atau baca suratnya? zoom dikit. Kelihatan nggak tapi? Oh, artinya Ya, artinya aja. sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhan. Oke, dari ayat surat Al-Isra ayat 27, apa hikmah yang bisa kita ambil dari ayat tersebut? Oke, silakan. Oke, berarti boros dalam hal apa nih, Rakan? Yang kita sudah pelajari?
Boros dalam energi. Jadi penggunaan energi itu tidak boleh boros. Siapa yang mengatakan? Nih, di Al-Quran. Oh, azan dulu ya. Kita break dulu sebentar. Tapi tanggung ya Bu Vicky? Lanjut. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi di Al-Quran itu sudah terjawab. Jadi bukan ustazah nih yang mengingatkan teman, ayo udah nggak usah apa namanya, kita harus hemat energi. Di Al-Quran udah terjawab. Kalau boros itu adalah saudaranya setan. Di sini siapa yang mau jadi saudaranya setan? Repa. Nggak ada kan? Astagfirullahaladzim. Pastikan kita bisa sendiri. Bilang Repa tuh jangan ikut-ikutin. Gitu ya. Jadi kalau di sini nanti kalau ada temennya nih yang boros tadi dalam penggunaan listrik, penggunaan lampu, keran, berarti saudaranya setan. Itu di mana? Di surat Al-Isra ayat 27. Oke. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai pembelajaran tematik. Kesimpulannya apa yang bisa kita ambil dari materi yang kita sudah pelajari hari ini? Baska, kita menghemat energi. Ada lagi, Faris? Kedengaran nggak? Ulangi Faris, tidak terdengar kayaknya. Apa yang telah Allah berikan kepada kita, kita harus menggunakannya dengan secara bijak atau dengan baik. Oke, Allah sudah memberikan kita energi yang begitu banyak tadi ya. Energi matahari, angin, dan apapun itu, kita sebagai manusia harus bijak, betul. Kalau nggak bijak, namanya tadi boros. Berarti saudaranya setan. Itu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Silakan boleh ditutup. Tadi kita buka dengan basmalah, kita tutup. Silakan yang baca doa. Pimpin doa. Silakan. Ready. Oke, pastikan fokus. Ayo, Asa, kita berdoa dahulu. Sudah. Yuk, silakan Moza. Lift our hand. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Astagfirullah, 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 subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.